dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Untuk memasak sup sayur kuah susu ini sangatlah mudah dan cepat. Ayam, jamur, dan jagungnya bisa diimbangi dengan rasa yang asin-asin. Gitu. Sup sayur kuah susu sudah jadi. Nah, gimana kalau kita bikin onoguru, makanan viral, konsepnya makanan Jepang, tapi isinya makanan Indonesia. Empuk banget ya. Betul, apalagi kalau potongannya kecil-kecil lebih cepat matang. Jadi lebih berwarna, tidak polos tadi seperti itu. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Sebagai media pemersatu bangsa, TVRI bertekad menyuguhkan tayangan bermutu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang kami kemas dalam 4 kanal siaran. TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia yang mendukung Asta Cita. TVRI, media pemersatu bangsa. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, Kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
أكبر لا إله إلا الله. Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda di hari ini Selasa 23 Desember 2025 bersama saya Herdina Suherdi. Dan inilah cuplikan berita utama Klik Indonesia Petang kali ini. Alat berat masih dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa material lumpur yang menutup akses jalan utama di wilayah Aceh Tamiang. Kapolri meninjau stasiun Pasar Senen untuk memastikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru. Ya, dan saudara, kita ikuti informasi yang pertama. Berbagai alat berat dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang menutup akses jalan utama di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pasca bencana. Selain pembersihan jalan utama, aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai kembali pulih. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Proses pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang terus dilakukan. Berbagai alat berat masih dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa material lumpur yang menutup akses jalan utama di wilayah kota. Meski deretan ruko dan rumah warga masih tampak sepi karena sebagian besar bangunan masih tergenang, geliat mobilitas warga sudah mulai terlihat. Warga kini telah melintasi jalur-jalur yang telah dibersihkan, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, aktivitas ekonomi di sejumlah titik mulai pulih. Salah satu tanda kemajuan yang signifikan adalah mulai hidupnya aliran listrik di wilayah tersebut pada akhir pekan lalu. Sementara itu, di sejumlah pasar di Aceh Tamiang sudah menunjukkan aktivitas jual beli. Para pedagang bahan pokok, sayur mayur, hingga penjual bahan bakar eceran telah membuka lapak mereka di bagian depan pasar. Meski operasional pasar belum sepenuhnya normal, kehadiran para pedagang dan pembeli memberikan harapan baru bagi pemulihan ekonomi lokal. Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah akibat terjangan banjir bandang November lalu. Bencana ini tidak hanya melumpuhkan akses jalan dan mematikan aliran listrik, tetapi juga merusak 439 sekolah serta puluhan ribu rumah warga.
TNI Angkatan Laut dengan pesawat helikopter AS565 MBE Panther nomor lambung HS1307 melaksanakan kegiatan distribusi logistik ke wilayah Desa Sulum, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. TNI Angkatan Laut terus mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat serta membantu kelancaran distribusi logistik di wilayah terdampak keterbatasan akses. Kali ini pesawat helikopter AS565 MBE Panther dengan nomor lambung HS1307 melaksanakan kegiatan dorongan logistik ke wilayah Desa Sulum, Aceh Tamiang. Penyaluran logistik dilaksanakan dengan total muatan bantuan seberat 300 kg yang terdiri dari kebutuhan pokok berupa beras dan mie instan. Seluruh logistik diterima oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI AL dalam mendukung operasi kemanusiaan serta membantu pemerintah daerah dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat. Kehadiran unsur udara TNI AL diharapkan mampu mempercepat distribusi bantuan dan meringankan beban masyarakat selaras dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait guna memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan aman demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini pasca banjir serta longsor di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Hairil Bashar di Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan juga ada Asril Nasution di Sumatera Utara. Terlebih dahulu kita akan ke Hairil Bashar. Hairil, selamat petang. Bagaimana kondisi anak-anak yang terdampak banjir terutama di wilayah Aceh? Selamat petang, Herdina dan juga saudara, melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Benar saat ini tanggal 23 Desember tahun 2025, dampak yang diberikan hingga hari ini untuk bencana hidrometeorologi khususnya banjir dan tanah longsor bagi wilayah-wilayah terdampak, khususnya seperti di Kabupaten Aceh Utara, itu sangat memberikan dampak negatif. Salah satunya bagi anak-anak yang berada di kawasan yang terdampak langsung, di mana itu mempengaruhi psikologis bagi mereka yang melihat langsung bencana yang begitu dahsyat yang terjadi pada tanggal 26 November tahun 2025 lalu. Di mana saat ini saudara, untuk mengantisipasi psikologis anak-anak ini, Yayasan Getanyo hadir untuk memberikan layanan trauma healing khususnya bagi anak-anak di pedalaman Desa Rumoh Raya yang saat ini mengungsi di Dusun Bolapas, Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan. Nah, berbagai permainan edukatif Herdina dan juga saudara diperagakan seperti menggambar, kemudian bernyanyi hingga pertanyaan tanya jawab sederhana. Nah, kegiatan ini tentunya mengajak anak-anak untuk mengungkapkan perasaan dan juga pengalaman mereka yang mereka alami pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi khususnya di Kecamatan Langkahan sendiri. Nah, kegiatan trauma healing ini tentunya ini menjadi sebuah tujuan yang efektif bagi mereka yang sempat mengalami ketakutan dan trauma ketika banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Aceh Utara. Dan melalui pendekatan ini, para relawan berupaya untuk mengembalikan lagi dunia anak-anak yang sempat terenggut akibat bencana yang begitu dahsyat ini. Nah, meski bertahan di tempat pengungsian, namun keceriaan dan juga tawa dari para anak-anak ini tidak mengundurkan karena mereka begitu menikmati pola permainan dan juga ajakan yang dilakukan oleh para relawan di tempat pengungsian tersebut. Dan di balik kesederhanaan kegiatan ini tersimpan juga harapan yang begitu besar bagi anak-anak yang ingin kembali merasa aman, tenang pasca bencana yang melanda wilayah mereka. Dan tentunya mereka tidak lagi takut ketika musim hujan turun melanda wilayah Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Dan sementara itu Herdina, koordinator dari Yayasan Getanyo ini, Iskandar, menyebutkan bahwa kegiatan trauma healing ini akan terus dilakukan selama masa pengungsian. Tentunya ini menjadi bagian penting untuk mengurangi rasa takut dan trauma bagi anak-anak
yang berada di posko pengungsian. Nah, selain untuk membantu pemulihan mental dan psikologis anak-anak, kegiatan ini juga diharapkan menjadi modal penting bagi mereka dan juga korban banjir untuk mengurangi rasa takut dan cemas akibat bencana yang terjadi dan juga akan terjadi di masa yang akan datang. Di tengah keterbatasan dan tentunya duka yang dialami oleh anak-anak dan juga keluarga korban, kehadiran para relawan ini menjadi sumber dari kebahagiaan dan juga kesenangan yang tentunya selain logistik dan juga obat-obatan yang mereka harapkan, namun ada dukungan moral yang diberikan oleh para relawan. Dan juga seperti Anda saksikan di layar kaca, tentunya senyum dan tawa dari anak-anak ini sudah mulai terpancarkan yang menandakan bahwa adanya harapan masa depan yang indah, dan tentunya diharapkan bahwa ini menjadi bagian penting untuk menghilangkan rasa takut dan trauma bagi anak-anak yang terdampak bencana musibah banjir bandang khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Demikian Herdina. Baik, dari Aceh kita menuju ke Asril Nasution di Medan, Sumatera Utara. Asril, saat petang, bagaimana dengan di Sumatera Utara, terutama terkait dengan pelayanan kesehatan di posko bencana? Baik, selamat petang juga Herdina dan pemirsa. Terkait tentang pelayanan kesehatan terus digencarkan oleh sejumlah pihak, dan perlu kami sampaikan secara mendalam bahwa Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat kini telah membuka pelayanan kesehatan bagi warga yang telah terdampak atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang telah terjadi di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara di penghujung November 2025 lalu. Herdina dan pemirsa, bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan TNI Angkatan Darat ini merupakan wujud kepedulian dan pengabdian TNI Angkatan Darat dalam mengatasi setiap kesulitan bagi masyarakat pasca bencana banjir bandang menghantam kawasan mereka. Dan dapat kami sampaikan pula secara mendalam, Herina, bahwa pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh TNI Angkatan Darat tidak sendiri begitu, namun melibatkan sejumlah tim dokes dan tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara hingga juga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, dan tentunya tim dokes dari Koramil 023 Kawal Samudra. Dan dapat kami informasikan pula bahwa pelayanan kesehatan ini nyatanya juga tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang terdampak, namun juga bagi relawan dan bahkan juga awak media yang tengah melakukan liputan ataupun tugas di daerah kebencanaan tersebut. Selain pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kesehatan TNI Angkatan Darat, nyatanya juga masyarakat yang terdampak juga dilakukan pemberian obat-obatan sesuai dengan keluhan medis yang ada di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Herdina dan pemirsa, selain itu juga dapat kami sampaikan bahwasanya kehadiran TNI Angkatan Darat bagi masyarakatnya tidak hanya terkait tentang pelayanan saja, namun juga memberikan pemahaman dan juga edukasi seputar kesehatan bagi warga yang masih tinggal di sejumlah pengungsian posko kebencanaan begitu. Nah, seputar kesehatan ini meliputi terkait tentang pola lingkungan hidup, dan kemudian ini kesehatan diri dan bahkan juga konsumsi vitamin dan juga makanan yang kiranya ini diperlukan masyarakat di tengah-tengah menghadapi situasi pasca pemulihan di daerah tersebut. Dan dapat kami sampaikan tentu dalam peristiwa kebencanaan ini masyarakat terkait tentang kebencanaan ini maka diperlukan sekali terkait adanya obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Tentu hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Puskesat Kodam 1 Bukit Barisan yakni Kolonel Bashrul, yang juga menegaskan bahwa keberadaan dan juga kehadiran dari TNI Angkatan Darat ini dalam upaya tegas dan komitmen mereka untuk turut hadir mengatasi setiap permasalahan dan juga kesulitan dari warga yang berada di daerah Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, utamanya dalam pelayanan kesehatan. Dan tentunya diharapkan dengan kehadiran dari pihak TNI Angkatan Darat dan tim dokes Koramil 023 Kawal Samudra hingga tim kesehatan Dinas Provinsi Sumatera Utara hingga juga Dinas Kesehatan dari Kabupaten Tapanuli Utara, ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat meskipun sudah memasuki pekan keempat begitu mereka masih tinggal di pengungsian. Dan inilah yang menjadi harapan masyarakat agar kiranya pemulihan dapat berjalan dengan baik. Demikian Herina, kita ke Anda. Ya, warga terdampak banjir baik di Sumatera Utara maupun juga di Aceh mendapatkan layanan kesehatan termasuk juga trauma healing. Asril Nasution di Sumatera Utara dan juga sebelumnya ada Hairil Bashar di Aceh. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali teman-teman.
Sementara itu, Saudara, progres pembersihan dan pemulihan fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang, Provinsi Aceh telah mencapai lebih dari 50% pasca bencana banjir dan tanah longsor. Pemulihan fasilitas kesehatan dipercepat agar layanan dasar dapat segera beroperasi dan memastikan akses kesehatan masyarakat berjalan kembali. Pembersihan dan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah mencapai lebih dari 50% pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Di antaranya Puskesmas Simpang Gampong Tengoh, Bah di Aceh Utara yang telah mencapai progres 70%, Puskesmas Simpang 3 Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang telah mencapai progres 65%. Sementara di Aceh Tamiang diantaranya pembersihan Puskesmas Banda Mulia yang telah selesai 100%, Puskesmas Kecamatan Bandar Pusaka yang telah mencapai progres 83% dan pembersihan Puskesmas Kecamatan Sekarak yang telah mencapai progres 82%. Anggota TNI, Polri, relawan, dan warga bekerjasama membersihkan lumpur dan sisa material banjir di wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Aksi gotong royong menyasar ke area-area vital termasuk ruang perawatan pasien, koridor, dan fasilitas penunjang medis yang terdampak endapan lumpur. Mereka juga terlihat membersihkan lantai, dinding, serta peralatan non-medis agar dapat segera digunakan kembali. Pembersihan fasilitas kesehatan merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan operasional fasilitas kesehatan di wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang dan segera kembali normal dan pelayanan medis kepada masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan mulai beralih ke tahap pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Atikah Mahdiah Jalil. Atikah, selamat petang. Apa saja kemudian yang menjadi fokus Pemprov Sumatera Barat dalam tahap pemulihan pasca bencana ini? Selamat petang Herdina dan juga saudara, benar sekali saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengakhiri masa tanggap darurat bencana dan berfokus pada pemulihan pasca bencana. Dan juga saudara, pada masa pemulihan ini pemerintah Sumatera Barat berfokus pada percepatan pendataan kerugian dan juga kerusakan warga terdampak serta melakukan pemenuhan layanan dasar masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan untuk pendataan kerugian dan kerusakan warga terdampak ini dapat selesai paling lambat 28 Desember 2025 agar masa rehabilitasi dan juga rekonstruksi di awal tahun dapat dipercepat tahun 2026. Meski tanggap darurat bencana telah berakhir, saudara, namun Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwasannya keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Akan dilakukan trauma healing, menjaga stabilitas daerah, lalu juga melakukan pemenuhan layanan dasar warga terdampak, serta mempercepat validasi dan verifikasi data pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Gubernur Sumatera Barat juga meminta Bupati dan Wali Kota agar melakukan proses pendataan dan kerugian dan juga kerusakan ini secara lengkap, akurat, dan terverifikasi agar masa rehabilitasi dan rekonstruksi dapat sesuai dengan tepat sasaran. Sementara itu, saudara, dari 16 kabupaten atau kota yang terdampak, terdapat 3 daerah yang memperpanjang masa tanggap darurat bencana, di antaranya Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan juga Pasaman Barat. Untuk korban akibat bencana hidrometeorologi sendiri, saudara, berdasarkan data sementara dashboard 1 bencana Provinsi Sumatera Barat, terdapat 260 orang yang meninggal dunia, sementara 72 orang lainnya masih belum ditemukan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Sumatera Barat. Kita kembali ke studio. Ya, baik, Atikah Jalil, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.
Sementara itu, saudara, warga di Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur menyambut gembira bantuan yang disalurkan dengan menggunakan airdrop helibox. Di tengah keterbatasan akses darat akibat bencana, airdrop helibox menjadi simbol kehadiran negara yang dapat menjangkau hingga wilayah terisolasi. Sorak-sorai membahana di lapangan di Simpang Jernih, salah satu kecamatan terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur. Dari kejauhan, pesawat bantuan tampak melintas rendah. Saat kotak-kotak helibox berwarna merah dan putih mulai diterjunkan, suasana berubah menjadi lautan kegembiraan. Masyarakat dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, menyambut bantuan yang jatuh perlahan dari udara. Saat bantuan-bantuan tersebut sampai di darat, warga bersama-sama membuka helibox berisi bantuan tersebut. Di tengah keterbatasan akses darat akibat bencana, airdrop helibox menjadi simbol kehadiran negara yang menjangkau hingga wilayah terisolasi. Komandan Batalion Perbekalan Angkutan 5 ARY Letkol CBA Supriyanto menjelaskan bahwa setiap helibox yang diterjunkan telah melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan dan kelayakan bantuan. Komandan Batalion Perbekalan Angkutan 5 ARY Letkol CBA Supriyanto menjelaskan, muatan logistik yang dikemas berupa kebutuhan pokok seperti mie instan disusun dengan perhitungan teknis agar tidak remuk saat dilepas dari pesawat. Tali-tali pengikat bantuan tersebut juga disusun membentuk kipas sesuai pakem penerjunan udara untuk menjaga keseimbangan helibox selama melayang menuju permukaan tanah. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Informasi aktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang TVRI. Begins right now. Tugas khusus pemilu. Sebagai media pemersatu bangsa, TVRI bertekad menyuguhkan tayangan bermutu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang kami kemas dalam 4 kanal siaran. TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia yang mendukung Asta Cita. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Petang TVRI. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan negosiasi lanjutan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ditargetkan akan selesai pada akhir Januari 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat telah menyetujui poin-poin dalam kesepakatan tarif yang ditargetkan rampung pada awal tahun 2026. Indonesia dan Amerika Serikat juga telah menyepakati kerangka waktu penyelesaian teknis perjanjian dagang. Ia menjelaskan kesepakatan ini melanjutkan pernyataan bersama kedua negara yang telah dirilis pada 22 Juli lalu, yakni tarif impor
untuk produk Indonesia diturunkan dari 32% menjadi 19%. Tim teknis dari Indonesia akan berangkat kembali ke Amerika Serikat pada pekan kedua Januari 2026 untuk melanjutkan legal drafting. Setelah proses teknis selesai, diharapkan sebelum akhir Januari 2026 akan disiapkan dokumen untuk ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump. Maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari ini akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump. Dan saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan perundingan lanjutan dengan Ambasador United States Trade Representative atau USTR, Jamian Greer, membahas negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, yang menyebut perundingan lanjutan berjalan lancar dan kini menyisihkan tahap pembahasan akhir yang dijadwalkan pada pekan kedua Januari 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat menyetujui poin-poin dalam kesepakatan tarif yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2026. Menko Bidang Perekonomian Erlangga mengklaim kesepakatan tersebut menguntungkan kedua negara secara berimbang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat telah menyetujui poin-poin dalam kesepakatan tarif yang ditargetkan rampung pada awal tahun 2026. Ia mengklaim kesepakatan tersebut menguntungkan kedua negara secara berimbang. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada konferensi pers daring dari Washington DC, Amerika Serikat. Seluruh isu substansi yang telah diatur di dalam dokumen ART sudah dapat disepakati kedua belah pihak, baik isu-isu utama maupun isu teknis yang akan disesuaikan bahasanya dalam legal drafting dan proses teknis selanjutnya. Tadi juga telah disepakati terkait dengan framework timetable dari substansi perjanjian ART, di mana pada minggu kedua bulan Januari 2026, tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat akan melanjutkan kembali pertemuan teknis untuk legal scrubbing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga mengatakan, saat ini tidak ada lagi faktor yang bisa menghambat penandatanganan agreement on reciprocal tariff. Menko Perekonomian Erlangga menyebut dinamika yang terjadi dalam pembahasan dengan United States Trade Representative adalah masalah harmonisasi bahasa. Selain itu, Indonesia dan AS tidak membahas kesepakatan lainnya di luar perjanjian dagang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Bersahati di Manado, Sulawesi Utara untuk memastikan ketersediaan pasokan serta memantau stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Mengawali kunjungan kerjanya di Kota Manado, Sulawesi Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Bersihati dan berdialog dengan sejumlah pedagang mulai dari pedagang ayam, daging, pedagang sembako hingga pedagang ikan. Dalam tinjauannya, Wapres juga berbelanja sejumlah bahan pangan, diantaranya cabai rawit, cabai merah keriting, bawang merah, dan ikan. Ia berdialog langsung dengan para pedagang untuk menanyakan kondisi pasokan serta perkembangan harga pangan. Wapres Gibran ingin memastikan ketersediaan pasokan serta memantau stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara aman dan terjangkau. Wapres menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama pada momen hari kebesaran keagamaan. Pasar Bersihati merupakan salah satu pasar utama di Kota Manado yang menampung sekitar 1.300 pedagang. Hingga saat ini secara umum harga bahan pokok di Pasar Bersihati masih dalam kondisi normal. Di antaranya cabai rawit Rp45.000 per kilogram, tomat Rp6.000 per kilogram, bawang merah Rp65.000 per kilogram, dan bawang putih Rp40.000 per kilogram.
Kita ke informasi terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru. Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan pengamanan dan juga pelayanan di Stasiun Pasar Senen Jakarta menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melakukan peninjauan langsung ke Stasiun Pasar Senen Jakarta pada Selasa 23 Desember 2025. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan, kelancaran pelayanan, serta fasilitas pendukung dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Kapolri menilai fasilitas pelayanan publik di Stasiun Pasar Senen telah dipersiapkan dengan baik untuk menunjang kenyamanan penumpang serta memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat. Yang menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk melaksanakan mudik, tadi kami sempat berbincang-bincang langsung kepada masyarakat dan memang mereka rata-rata memilih kereta menjadi salah satu pilihan favorit karena memang ada beberapa kenyamanan yang mereka rasakan sehingga kemudian mereka bertahan, antara lain tepat waktu, dan kemudian kita lihat tadi di tempat-tempat sambil menunggu ada juga tempat-tempat untuk main anak, ada tempat laktasi, ada tempat kesehatan, dan juga berangkatnya tepat waktu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya telah mengerahkan 2.000 lebih personel untuk menambah pengamanan di titik-titik yang berpotensi rawan terhadap bencana. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memprediksi puncak arus mudik libur Nataru untuk pengguna kereta api akan terjadi pada Minggu 28 Desember mendatang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru untuk penumpang kereta api jarak jauh diperkirakan terjadi pada Minggu 28 Desember 2025. Hal itu disampaikan setelah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melihat data pemesanan tiket kereta api di Stasiun Pasar Senen yang menunjukkan tertinggi pada tanggal tersebut. Kapolri mengatakan jumlah penumpang kereta api dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan signifikan, mencapai 200.000 penumpang per hari dan diprediksi terus meningkat hingga akhir pekan ini. Kemudian kita tadi cek juga bahwa kemungkinan prediksi peningkatan pembelian tiket tertinggi di tanggal 28 Desember ya. Dan memang saat ini juga sudah meningkat dari hari biasanya. Tadi dilaporkan yang biasanya 70.000 sampai 80.000 per hari ini tadi sudah ada yang di atas 200 ya, 200.000, 219.000 dan akan terus meningkat sampai dengan tanggal 28 Desember nanti. Saat meninjau Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta seluruh petugas untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan dan kemungkinan terjadinya bencana selama periode libur Nataru. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan peningkatan jumlah penumpang kereta api di Stasiun Tugu Yogyakarta, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Almira Cahya yang saat ini sudah berada di sana. Almira, selamat petang. Apakah sudah terlihat ada lonjakan penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta? Ya baik Herina dan juga saudara, PT KAI Daob 6 Yogyakarta ini memang mencatat pada hari ini angkutan Nataru ini memang banyak melayani lebih dari 57.000 penumpang, di mana sebanyak lebih dari 27.000 penumpang ini berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta dan lebih dari 29.000 penumpang ini tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta, dan jumlah
penumpang kereta api yang dilayani di Daob 6 Yogyakarta ini memang diprediksi nantinya masih akan terus meningkat, yang dimana untuk puncaknya sendiri nanti diprediksi akan terjadi pada hari Minggu 28 Desember 2025 mendatang. Dan hingga saat ini di PT KAI Daob 6 Yogyakarta ini memang sebesar 73% tiket ini sudah habis terjual, tapi PT KAI Daob 6 Yogyakarta ini masih menyediakan lebih dari 89.000 tiket hingga nanti 4 Januari 2026 mendatang. Dan untuk stasiun tujuan favorit para penumpang dari wilayah Daob 6 Yogyakarta ini antara lain adalah Pasar Senen, Gambir, Surabaya Gubeng, Bandung, dan juga Malang. Herdina dan juga saudara, kota Yogyakarta sendiri ini memang menjadi kota tujuan favorit untuk para penumpang ini menikmati libur Nataru 2025-2026. Dan manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, ini mengatakan memang KAI Daob 6 Yogyakarta telah mempersiapkan seluruh aspek untuk memastikan kenyamanan penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan saat ini kami sudah bersama manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi. Ya Ibu, untuk pertanyaan pertama, seperti apa sih yang kita tahu ini kan Jogja merupakan kota tujuan favorit penumpang dan banyak masyarakat ini menggunakan moda transportasi kereta. Apa saja sih yang sudah dipersiapkan untuk dari stasiun Tugu sendiri? Ya, baik, dapat kami informasikan untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru ini, stasiun Yogyakarta telah melakukan persiapan yang matang. Kita sudah menyiagakan ada sebanyak 67 petugas pengamanan berkolaborasi dengan TNI Polri. Kita juga sudah menyiapkan ada 28 orang customer service mobile. Kita juga sudah menyiapkan ada 7 unit AC portable. Dan untuk kereta tambahan ada 4 kereta api tambahan yang dari stasiun Yogyakarta. Adakah fasilitas khusus yang disiapkan untuk para penumpang di momen Nataru 2025-2026? Ya baik, untuk fasilitas pelayanan kepada penumpang selain kereta api tambahan, kita juga sudah menyiapkan beberapa fasilitas tambahan seperti ada mesin air minum gratis atau water station, ada juga mesin pengering payung karena sekarang masuk musim penghujan, seperti itu kita sudah menyiapkan ada 20 kursi roda untuk para penumpang yang membutuhkan, dan juga kita sudah menyiagakan ada 90 CCTV untuk memperkuat pengamanan di stasiun Yogyakarta. Jadi kita menjamin agar liburan di Yogyakarta berjalan dengan aman dan nyaman. Terakhir Ibu, untuk imbauannya untuk para penumpang yang berlibur di momen Nataru kali ini. Ya baik, kami imbau kepada para penumpang yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta untuk mengatur waktu keberangkatan dari rumah menuju stasiun agar tidak terlalu mepet dan agar tidak ketinggalan kereta api. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan jadwalnya agar tidak salah jadwal, untuk membawa barang bagasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kenyamanan bersama. Dan kami juga tetap mengimbau untuk mengutamakan keselamatan kepada masyarakat agar hati-hati saat akan menyeberangi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ini terima kasih banyak. Ya baik Herina dan juga saudara, di masa liburan yang sudah dimulai ini memang berdampak pada kepadatan arus lalu lintas atau adanya pengaturan arus lalu lintas yang berdampak pada kepadatan di jalan raya di Yogyakarta sendiri. Demikian Herina, kembali ke Anda. Ya baik, Almira Cahya, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyediakan angkutan motor gratis untuk 5.500 kendaraan roda 2 pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Penyelenggara angkutan motor gratis ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan serta mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna sepeda motor. Kementerian Perhubungan menyediakan angkutan motor gratis untuk 5.500 kendaraan roda 2 dan 12.700 orang pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Penyelenggaraan angkutan motor gratis ini merupakan program pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan Nataru untuk masyarakat yang melaksanakan perjalanan selama periode Nataru. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengguna sepeda motor. Dengan adanya fasilitas angkutan motor gratis diharapkan masyarakat dapat melaksanakan perjalanan dengan lebih aman dan tertib selama libur Natal dan Tahun Baru. Adalah angkutan motor gratis untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Nataru. Untuk program angkutan gratis ini kami menyediakan sebanyak untuk 5.500 kendaraan bermotor roda 2 yang akan
meliputi kurang lebih sekitar 12.700 penumpang. Program ini adalah sebagai bagian dari bentuk kehadiran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan angkutan Nataru. Menteri Perhubungan Rudi Purwagandi mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dalam perjalanan serta memanfaatkan layanan transportasi publik yang telah disediakan selama periode Nataru. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur jelang puncak arus mudik libur Natal. Kapolri mengimbau kepada seluruh pengemudi bus agar mengutamakan keselamatan penumpang selama di perjalanan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Yasrin Liputo meninjau langsung kesiapan Terminal Bus Pulau Gebang di Jakarta Timur dalam menghadapi lonjakan penumpang saat puncak arus mudik libur Natal 2025. Kapolri mengapresiasi pengaturan arus penumpang dan pengecekan rutin kelaikan kendaraan hingga kondisi pengemudi bus. Setiap armada bus yang masuk ke dalam terminal akan dilakukan ramcek, sementara para pengemudi akan menjalani tes urin narkotika dan tes kesehatan. Kapolri juga mengapresiasi fasilitas tambahan untuk penumpang seperti pojok bermain anak saat menunggu jadwal keberangkatan bus. Kapolri berpesan kepada pengemudi bus agar mengutamakan keselamatan penumpang selama di perjalanan dengan tidak memaksakan diri jika mengalami kondisi tubuh yang kurang sehat. Secara umum kita lihat SOP-nya sudah dilaksanakan dengan baik. Saya ingatkan kepada para pengemudi khususnya agar tidak memaksakan diri membawa penumpang dan kecepatannya tolong dijaga sesuai dengan aturan yang ada. Disiapkan juga pengemudi pengganti sehingga pada saat lelah bisa saling bergantian dan yang paling utama jaga keselamatan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Yasrin Liputo mengatakan jumlah keberangkatan bus tertinggi dari Terminal Pulau Gebang terjadi pada 19 Desember atau H-6 Natal. Total ada 1.075 armada bus di Terminal Pulau Gebang yang melayani 59 trayek ke Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk keberangkatan bus tertinggi terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Desember atau H-6, di mana terjadi peningkatan sebesar 25% atau total 421 bus dari rata-rata 300 bus per hari yang diberangkatkan. Demikian pula halnya untuk jumlah penumpang terjadi peningkatan pada tanggal 19 Desember sebesar 71% dari rata-rata keberangkatan pada hari biasa. Saat melakukan peninjauan, Kapolri juga menyapa anak-anak dan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai tujuan, serta memberikan bingkisan dari Polri. Kapolri berharap perjalanan mudik libur Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026 berjalan aman dan lancar. Pertamina menyiapkan penambahan stok BBM untuk mengantisipasi cuaca buruk di Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Farin Safira langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Farin, berapa banyak tambahan stok BBM yang sudah disiapkan Pertamina untuk mengantisipasi cuaca buruk di sana? Iya, Herdina dan juga pemirsa, bahwa saat ini Sulawesi Tengah sedang masuk ke dalam musim penghujan dan juga beberapa wilayah seperti di wilayah kepulauan berpotensi cuaca buruk. Oleh karena itu Pertamina melakukan langkah antisipatif dengan melakukan penambahan stok BBM khususnya di daerah kepulauan di Sulawesi Tengah. Adapun langkah-langkah yang diambil yaitu penambahan stok BBM dan juga penambahan armada transportasi yang dilakukan dengan skema spot charter atau pengangkutan yang mencakup satu kali perjalanan dan juga melalui koordinasi lintas sektor. Dan juga hal ini selaras dengan peningkatan konsumsi BBM di Sulawesi Tengah yang mencapai meningkat sekitar 1,1%. Meskipun peningkatannya tidak cukup banyak dibandingkan dengan daerah lain, namun langkah antisipatif ini tetap dilakukan oleh Pertamina. Adapun informasi selengkapnya berikut kutipan wawancara kami bersama Ali Mudin Baso selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Partaniaga. Harga yang didapatkan oleh masyarakat itu affordability bisa
diperoleh dengan harga yang tepat. Yang kedua, kami juga meyakinkan dan memastikan bahwa pasokan BBM kita secara nasional tercukupi sebagaimana diamanatkan oleh Kepala BPH Migas, dan tentu kita spreading ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Palu ini. Dan yang terakhir, kami juga menghimbau ke seluruh pengelola baik agen, pangkalan maupun SPBU untuk meningkatkan layanan. Penambahan stok BBM ini tentunya menjadi langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pertamina untuk menjaga kelancaran pasokan energi jelang Nataru, khususnya ketika cuaca dirasa mulai memburuk. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Herdina kembali ke studio. Ya, Farin Safira, terima kasih laporan Anda langsung dari Palu. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan keoptimalan sarana transportasi kereta api di masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Didampingi Direktur Utama KAI Bobi Rasidin, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan guna memastikan keoptimalan sarana transportasi kereta api dalam melayani masyarakat di masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. AHY juga sempat menyapa langsung para calon penumpang yang hendak berlibur menggunakan moda transportasi kereta api, mulai dari area ruang tunggu, peron stasiun, hingga gerbong kereta. Dalam momen Nataru tahun ini, AHY menyebut terjadi peningkatan sebanyak 8,5% frekuensi kereta api, serta 3% kapasitas tempat duduk, yakni sekitar 3,5 juta. Hal ini pun diharapkan bisa mengakomodasi meningkatnya jumlah perjalanan masyarakat selama Nataru. Dan tadi kami juga melepas kereta Cakra Buana dari Gambir ke Cirebon, sekaligus menyapa masyarakat yang senang menggunakan kereta, dan tentu yang selalu berharap bahwa pelayanan kereta di Indonesia dimanapun itu benar-benar mengedepankan faktor keselamatan, itu nomor satu. Yang kedua tentunya ketepatan waktu atau on time performance, dan yang ketiga adalah kenyamanan. Direktur Utama KAI Bobi Rasidin mengatakan pada hari ke-6 masa angkutan Nataru, tingkat okupansi kereta api sudah mencapai angka 83% dan akan mengalami peningkatan di tanggal 28 Desember 2025. Dan kami laporkan juga ke Pak Menko dalam kesempatan pertama tadi bahwa pada saat ini okupansinya kereta KAI itu sudah mencapai 83%. Dan diharapkan kita itu nanti akan mencapai puncaknya di tanggal 28 Desember. Arus balik Nataru diprediksi baru akan terjadi pada tanggal 3 dan 4 Januari 2026 mendatang. Dari Jakarta, Faisal Reza TVRI melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri Klik Indonesia petang kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Soherdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan klik